السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين دائما الإفضال عظيم النوال. الصلاة والسلام على نبينا محمد مولى بلال البدر متلال وعلى آله وصحبه خير الصحب وآل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنهم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Hadirin sekalian, para pemuda, anak-anak muda yang menjadi bagian daripada orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam majelis ilmu. Ketahuilah dalam setiap perjumpaan dan perpisahan sudah tercatat jauh sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Pertemuan kita semua sudah Allah takdirkan, dan menjadi takdir ini semoga ini adalah pertemuan yang menjadikan kita berjumpa kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana judul kajian kita pada malam hari ini, yaitu seorang lelaki menjadi lelaki yang baik agama dan akhlaknya. Atau secara umum saya tarik pembahasan adalah tema pemuda atau kepemudaan, di mana yang hadir, kami dikabarkan yang hadir adalah sekitar umur SMA hingga 40 tahun, dan itu adalah bagian daripada usia pemuda. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama pemuda di dalam Quran berkali-kali. Pada saat Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang berada di negerinya, maka Al-Quran menyebut qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Apa yang mereka katakan? Kami mendengar fata. Fata itu adalah pemuda. Berarti Nabi Ibrahim pada saat itu adalah seorang pemuda yang gagah berani memulai dakwahnya. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim diutus menjadi nabi itu di usia 16 tahun. Sebagaimana Nabi Musa diutus usia 40 tahun, Rasulullah SAW diutus menjadi nabi usia 40 tahun, Nabi Isa diutus menjadi nabi dan rasul di usia lahirnya. Fatan di sini berarti menunjukkan bahwa mental pemuda itu mentalnya seperti Nabi Ibrahim, yang tidak takut dengan apapun kecuali apa yang Allah perintahkan untuk takut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana pemuda yang menempel dengan Nabi Musa tatkala perjalanannya dengan pemuda ini menuju Nabi Khidir. Wa idh qala Musa li fatahu, pada saat Nabi Musa berkata kepada pemudanya. Kata para ulama ahli tafsir, yang membersamai Nabi Musa tatkala belajar kepada Nabi Khidir adalah Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun bukanlah seorang nabi pada saat itu, belum menjadi nabi, tapi karena ditempel dengan Nabi, hidupnya belajar kepada Nabi, maka Allah juga mengutus dia menjadi nabi selepas peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Bahkan Baitul Maqdis tidaklah ditaklukkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Harun dan Nabi Musa wafat di sekitar Baitul Maqdis, belum sampai ke Quds, belum. Tapi yang menaklukkannya adalah Nabi Yusha' bin Nun atau Nabi Joshua. Karena pemudanya diisi dengan belajar, pemudanya diisi dengan perjuangan, pemudanya diisi dengan pengorbanan. Layaknya Nabi Yusuf, pada saat Nabi Yusuf digoda oleh Imra'atul Aziz, usia kapankah dia?
pemuda. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba qala inna lanaraha fi dhalalin mubin. Berkata para wanita-wanita yang mereka mengetahui kabar bahwa Imra'atul Aziz tergoda oleh pemudanya sendiri. Lihat di sini sebutkan pemuda. Pemuda yang berani berkata, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Lihatlah bagaimana ketika Nabi Yusuf digoda oleh seorang permaisuri, memiliki jabatan dan cantik rupawan, tak tertandingi bagaimana indahnya pemandangannya. Wa ghallaqatil abwab, ditutup semua pintu dan jendela. Yang tersisa hanyalah seorang pemuda dengan wanita cantik jelita. Wa qalat hayta lak, kemarilah, mendekatlah kepadaku. Yang dikatakan pemuda ini adalah qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya, Tuhanku telah banyak berbuat baik kepadaku. Innahu la yuflihu zalimun, sungguh tak beruntung orang-orang yang berbuat kezaliman. Jawaban seorang pemuda ketika dia berdoa dalam kesendiriannya, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna aku minal jahilin. Bagaimana pemuda yang takut kepada Allah di puncak kekuatannya, di puncak hawa nafsunya, di puncak segala macam potensi untuk berbuat yang mampu dia inginkan, tapi dia takut kepada Allah sehingga dia disukai di penjara daripada singgasana yang melukai keimanannya. Pemuda ternyata haruslah seperti Nabi Yusuf. Lihatlah bagaimana yang beriman kepada Nabi Musa kebanyakan justru adalah anak-anak muda. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. Lihatlah yang banyak beriman kepada Nabi Musa adalah zurriyah. Kata para ulama tafsir, zurriyatan min qaumihi adalah maknanya pemuda-pemudanya Nabi Musa. Pemuda lagi disebutkan dalam Quran. Bahkan kita ketahui dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, adakah di antara mereka yang usia 40 tahun lebih? Tidak ada. Pada saat mereka beriman, mereka usianya di bawah 40 tahun. 3 orang yang berkepala 3, 7 orang sisanya adalah orang yang di bawah usia 30 tahun. Yang usianya 30 tahun ke atas, Abu Bakar, Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Sisanya usia 30 tahun ke bawah. Umar sekitar umur 26 tahun ketika beriman kepada Nabi. Bahkan 5 di antara mereka berusia 20 tahun ke bawah. Lihatlah bagaimana perawi hadis paling banyak yang meriwayatkan hadis. Adakah list Abu Bakar di sana? Tidak ada. Adakah list Umar di sana? Tidak ada. Ternyata yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah 7 orang pemuda dan pemudi di sekeliling Rasulullah SAW. 4 orang yang berasal dari Makkah, 1 dari Yaman, dan 3 di antaranya berasal dari Madinah. Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Aisyah bintu Abu Bakrin, Abdullah bin Umar, 4 orang. 3 dari Makkah, 1 dari Yaman. Abu Hurairah dari Yaman, 3 dari Madinah. Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, dan Jabir bin Abdullah. Mereka semua anak-anak muda. Lihat bagaimana keimanan mereka sehingga mengantarkan Abu Hurairah menjadi perawi hadis paling banyak, padahal dia bukan bersuku Quraisy. Baru bertemu Nabi pada saat tahun ke-7 Hijriah. Belajar bersama Nabi hanya 4 tahun, tapi mampu menghafalkan dan meriwayatkan 5.374 hadis. Lihatlah bagaimana Aisyah yang menjadi istri Nabi SAW mampu menghafalkan sekitar 2.210 hadis. Menjadi wanita jenius sepanjang peradaban umat Rasulullah SAW. Pemuda dan pemudi itulah yang seharusnya kita seperti mereka.
Lihatlah bagaimana perjuangan Salman ingin berjumpa dengan Nabi. Seorang kaya raya, dia memiliki semuanya, tapi dia tinggalkan semuanya, agamanya yang lama, kekayaannya, kedudukannya, hingga dia rela dijadikan sebagai seorang budak di Yathrib untuk berjumpa dengan kekasihnya Rasulullah SAW. Inilah follower sejati, inilah pengikut yang tidak ada duanya, seperti Salman. Pemuda seperti Bilal bin Rabah yang Rasulullah merindukan suara azannya. Bukankah tatkala Rasulullah SAW sedang gundah gulana, setiap kali Rasulullah SAW memanggil Bilal, "Ya Bilal, arihni bis salah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Salat azan Bilal adalah pembangkit semangatnya Rasulullah SAW. Dikarenakan salat menjadi pelipur bagi lara dan penyejuk bagi jiwa yang kekosongan hatinya. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mengutus Usama bin Zaid menjadi seorang panglima perang di usia 18 tahun. Abdullah bin Mas'ud menjadi safari negara di usia 17 tahun. Abdullah bin Abbas menjadi penasehat Khalifah Umar bin Khattab pada saat usianya belum mencapai 20 tahun. Lihatlah bagaimana Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang khalifah di usia 23 tahun. Muhammad Al-Fatih menjadi panglima perang di usia 21 tahun. Mereka berkarya dan berprestasi di usia-usia muda mereka. Maka kalau ada pemuda yang saat ini lemah fisiknya, lemah kekuatannya, lemah ilmunya, lemah psikisnya, lemah mentalnya, tidak pantas kita memiliki kebanggaan atas jiwa-jiwa para pemuda. Demi Allah hadirin, usia muda Anda akan ditanya Allah. Bukankah Rasulullah mengatakan seorang tidak akan beranjak dari kedua kakinya ketika berada di hari kiamat sampai dia mampu menjawab pertanyaan an umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Ditanya umurnya untuk apa dihabiskan, dan ditanya tentang masa mudanya untuk apa dia keluarkan. Masa muda akan ditanya. Maka hari-hari yang kita lalui haruslah perpindahan dari manfaat kepada manfaat, karya kepada karya, kreativitas kepada kreativitas, inovasi kepada inovasi. Tidak ada pemuda istilah menganggur. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah punya usia pensiun. Adakah usia pensiun Rasulullah SAW di usia 55 tahun seperti layaknya orang-orang Indonesia? Tidak. Usia 55 tahun beliau justru awal pertama kali beliau memulai perang Badar. Perang Badar itu dimulai di tahun kedua Hijriah, pada saat usia Rasulullah SAW 55 tahun. Sedangkan usia 55 tahunnya orang Indonesia adalah pensiun dari pekerjaannya. Berarti tidak ada usia pensiun dalam berkarya, tidak ada usia pensiun dalam berjuang, tidak ada usia istirahat. Karena selama kita masih menginjakkan kaki di dunia, ruh masih berada di kandung jasad, paru-paru masih menghirup udaranya dan mengembuskan udaranya, jantung masih bisa memompa, udara masih kita dengar, masih kita nikmati, dan suara masih kita dengar dengan telinga, maka tidak ada waktu untuk istirahat. Karena istirahatnya seorang beriman tatkala dia melangkahkan kaki langkahan pertamanya di surga. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bagaimana para pemuda itu diapit oleh dua kelemahan. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah mengatakan, Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian menjadikan kalian kuat setelah keadaan lemah kalian, dan menjadikan kalian lemah lagi setelah itu. Lihatlah bagaimana Allah mengumpamakan manusia lahir dalam keadaan lemah, berjalan pun tak bisa. Yang dia lakukan hanyalah menangis dan menangis. Kemudian Allah jadikan dia kuat. Selepas kekuatannya Allah jadikan dia lemah kembali. Lihat Allah mengatakan min ba'di dha'fin quwwah. Setelah kelemahannya ada kekuatan. Kekuatan yang disampaikan Allah dalam ayat ini dengan lafaz nakirah. Kalau Anda belajar bahasa Arab, maka akan dapati faedah daripada lafaz nakirah, artinya keumuman, yang menunjukkan kekuatannya pemuda itu kekuatan dari berbagai macam lini dan aspek. Berarti pemuda harus kuat finansialnya,
harus kuat idenya, harus kuat kreativitasnya, harus kuat psikisnya, ilmu agamanya, mentalnya, jiwanya, kuat semuanya. Tidak layaknya pemuda kebanyakan di hari-hari ini yang memiliki jiwa vulnerability-nya rendah, gampang rapuh, yang dikit-dikit kena mental health, dikit-dikit insecure, dikit-dikit overthinking. Penyakit-penyakit seperti ini tidaklah dibuat kecuali karena imannya datang dari iman yang lemah. Sehingga para sahabat, mereka jiwanya jiwa yang tegar. Lihatlah bagaimana dahulu Abdullah bin Umar minta izin ke Nabi untuk ikut perang Badar, belum Nabi izinkan. Minta izin ikut perang Uhud, belum Nabi izinkan, karena usianya belum mencapai 15 tahun. Baru saat perang Khandaq, Nabi SAW izinkan di tahun ke-5 Hijriah, pada saat Abdullah bin Umar telah mencapai usia 15 tahun. Bagaimana darah mereka telah bergejolak menginginkan mati syahid di usia-usia muda. Dan banyak sahabat-sahabat lainnya seperti Abu Sa'id Al-Khudri, belum juga Nabi izinkan untuk perang Uhud. Ada list sahabat pemuda yang mereka belum diizinkan untuk ikut perang Uhud, menunjukkan bahwa jiwa-jiwa mereka menginginkan surga. Layaknya mereka ketika mengatakan, aku mencium aroma pewangian surga dari balik Uhud. Mereka begitu merindukan surga, sehingga mereka yakin bahwa kenikmatan di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan di surga. Para pemuda sekalian yang berbahagia, maka di waktu-waktu muda ini Anda harus pelit dengan waktu Anda. Anda harus catat apa yang menjadi cita-cita besar. Ingat, cita-cita besar orang beriman adalah masuk surga. Tetapi karya-karya yang yang harus dia tempuh untuk mencapainya ke dalam surga Allah, itulah yang harus dia jalani sekarang. Sehingga kalau kita perhatikan bagaimana para ulama terdahulu, mereka menuliskan kitab-kitab mereka dengan penuh perjuangan, seolah-olah tinta itu bersimbah darah, dikarenakan setiap kali yang mereka tuliskan, mereka harus berjalan ribuan kilometer atau belasan ribu kilometer. Layaknya Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, penulis kitab Sahih Al-Muslim, ketika beliau menuliskan hadis mawaqit salah, tentang hadis berkenaan dengan waktu-waktu salat, beliau menukilkan perkataan Yahya bin Abi Katsir. Kata Yahya bin Abi Katsir, la yustata'ul ilm birahatil jism. Ilmu itu tidak dapat diraih dengan tubuh yang bersantai. Ilmu itu tidak dapat diraih dengan badan yang lunglai. Ilmu itu tidak didapati dengan jiwa yang senang rebahan. Tidak. Selama kita masih sedang berbaring-baring, selama kasur kita masih hangat dengan tubuh-tubuh kita, kasur-kasur yang dingin dari lambung yang menempel dengan kasur-kasur, itulah kasur-kasur yang nanti akan menjadi saksi di surga. Bagaimana dahulu Imam Muslim menuliskan perkataan ini, la yustata'ul ilm birahatil jism, menukilkan perkataan Yahya bin Abi Katsir. Kata para ulama, mengapa beliau menukilkan hadis ini? Karena ketika beliau mencari satu hadis berkenaan dengan waktu salat, mawaqit salat, beliau harus berjalan ribuan kilometer, dan itu tidak beliau keluhkan, kecuali beliau mengharapkan bahwa setiap kali hadis yang dinukilkannya bernilai pahala atas apa yang dilakukan oleh orang-orang setelahnya. Lihatlah bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, dikatakan oleh Ibnul Jauzi bahwa Imam Ahmad bin Hanbal keliling dunia 2 kali untuk mengumpulkan hadis-hadis di musnadnya, sehingga beliau memiliki hadis yang beliau hafal 1 juta hadis, alfi hadis. Bagaimana Imam Bukhari mencari hadis di usia 16 tahunnya, beliau mengumpulkan hadis yang sangat banyak, sehingga beliau berani mengatakan, saya hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis dhaif. Yang menjadi kejeniusannya tidak hanya sekedar itu. Yang menjadi puncak bagi prestasinya adalah tatkala berada di Baghdad, ada 10 orang yang menguji kepadanya hadis-hadis yang diacak-acak. Satu orang menguji 10 hadis, sehingga total ujiannya adalah 100 hadis yang diacak sanadnya dan diacak matanya. Maka Imam Bukhari ketika mendengarkan hadis satu persatu,
Maka beliau menjawab, setelah didengar satu persatu, maka satu orang demi satu dari 10 orang itu, kata Imam Bukhari, hadismu yang tadi itu keliru. Yang benar ini. Kamu tadi menyebutkan hadis yang keliru itu ini. Jadi dia tidak hanya hafal yang benar, tapi juga hafal yang salah yang disebutkan tadi oleh orang yang mengujinya. Bayangkan. Yang baru saya disebutkan pertama kali langsung dihafal seketika oleh Imam Bukhari. Inilah kekuatan akal. Bagaimana mungkin para pemuda dipakai dirinya oleh sebuah peradaban ketika usianya mubadzir? Mustahil. Pemuda yang masih berlalai-lalai main game online, menghabiskan waktu berjam-jam nongkrong di warung kopi, tak ada manfaat perkataan yang dia ucapkan. Bukankah dahulu Amr bin Abi Qais ketika diajak mengobrol oleh kawannya, wahai Amr, natahaddatsu sa'ah, mari berbincang 1 jam saja. Kata beliau, kalau kau mau berbincang denganku tentang ilmu, aku akan ladeni engkau. Tapi seandainya perbincanganmu adalah tentang senda gurau, tak ada manfaat dalam perkataan-perkataan yang keluar dari lisan kita, maka aku punya syarat. Tahanlah matahari itu. Kau genggam matahari itu. Kalau kau bisa menjadikannya tidak bergerak sedikit pun, maka aku akan ladeni engkau berapapun lamanya. Tapi ternyata matahari tak bisa kau tahan. Maka waktu kita mahal untuk banyak hal-hal yang kesia-siaan. Lihatlah bagaimana Imam Nawawi. Imam Nawawi itu menuntut ilmunya enggak mungkin enggak seperti kita. Kita belajar agama mungkin dari diniyah, dari SMP, SD udah ada belajar agama. Imam Nawawi baru belajar agama fokusnya di usia 19 tahun di Damaskus. 4 tahunnya di Damaskus menjadikan beliau menghadiri 1 hari 12 majelis. Siapa di antara kita yang hari ini ada 12 majelis didatangi kajian, atau 12 kajian didatangi? Rasa-rasanya satu pun itu sudah susah payah kita hadiri. Tapi Imam Nawawi 12 pelajaran setiap hari, sehingga beliau pernah tidak menempelkan lambungnya ke kasur selama 2 tahun. Artinya apa? Tidur dalam keadaan duduk 2 tahun lamanya. Duduk, tidur gini. Duduk 2 tahun. Wajar saja punya karya sekelas Riyadhus Shalihin yang hampir setiap rumah dan masjid punya. Wajar saja punya karya Hadis Al-Arba'in yang berisikan 42 hadis yang ditambahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab 8 tambahan zawaid. Dan itu pun dipakai dan dihafalkan di setiap pondok pesantren, di setiap kurikulum. Pasti ada hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dihafalkan setelah hafal Quran. Lihatlah bagaimana beliau punya kitab ensiklopedia fikih yang menghimpun beragam pendapat fuqaha yang berjudul Majmu' Syarh Muhadzab. Beliau mensyarah kitab daripada Al-Muhadzab karya Al-Syirazi. Bagaimana beliau berkarya demikian sehingga juga menjadi patokan bagi ulama-ulama Syafi'iyah yang hidup setelahnya. Dan beliau menjadi seorang muharrirul madhab, orang yang mentahrir madhab dikarenakan pengetahuan yang luas terhadap madhab Syafi'i. Dan gurunya yang menjadi guru bagi pembelajaran dirinya meskipun tidak pernah berjumpa, yaitu Imam Syafi'i. Lihatlah bagaimana Imam Syafi'i pada saat beliau usia 7 tahun sudah hafal Quran, 10 tahun sudah menghafal Muwatta, 15 tahun sudah menjadi mufti menjadi ulama, 15 tahun. Bagaimana perjalanan menuntut ilmu? Ternyata Imam Syafi'i mengembara juga dari Gaza menuju Makkah, dari Makkah menuju Madinah, dan sebelum ke Madinah pun belajar bahasa Arab, lughah bahasa Arab yang menjadi kekhasan bagi dialek yang masih murni, yaitu dari Bani Hudzail. Dipelajarinya bahasa tersebut sehingga Imam Syafi'i adalah imam fil lughah, tidak hanya imam fil fiqh dan usul, tapi juga imam dalam segi sastra bahasa Arab. Makanya hujahnya Imam Syafi'i sangat kuat. Seandainya ada ulama berselisih tentang satu bahasa Arab yang bingung mereka untuk merujuk kepada, maka rujukan adalah Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sampai memiliki dialek tersendiri, diciptakan dialek bahasa Arab sendiri. Bagaimana Syafi'i ketika menuntut ilmu? Kata beliau, 16 tahun aku lupa bagaimana rasanya kenyang. 16 tahun lupa bagaimana rasanya kenyang. Berarti setiap kali makan
tidak pernah kenyang. 16 tahun namanya. Lihatlah bagaimana para ulama seperti Ubaid bin Aish. Ubaid bin Aish gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya guru namanya Ubaid bin Aish. Ubaid bin Aish, kata beliau, aku selama 30 tahun tidak pernah makan sendiri. Selalu disuapi oleh adiknya, adik perempuannya. Selama 30 tahun. Sehingga ketika beliau makan, beliau sambil apa? Sambil nulis hadis, sambil menghafalkan hadis, sambil mencatat. Sehingga waktunya tidak terbuang sia-sia. Makanya kata seorang ulama berkata, "Athqalus sa'atin 'alayya sa'atun akulu fiha." Jam-jam terberat dalam hidupku adalah jam-jam pada saat aku makan. Pada saat makan itu butuh effort waktu. Sehingga mereka tidak mau menghabiskan waktu mereka untuk hanya makan saja. Karena kalau hidup hanya sekedar makan, maka hewan pun makan. Kalau hidup hanya sekedar hidup, babi pun hidup. Hidup hanya sekedar bekerja, maka kera pun bekerja, kerbau pun bekerja. Hidup adalah ibadah. Hidup adalah nafas perjuangan. Hidup adalah hembusan butiran mutiara yang tidak akan bisa kembali lagi selama-lamanya. Kita hanya diberi kesempatan hidup di dunia sekali. Maka jadikanlah ini hidup yang berarti. Jangan habiskan masa muda berlalu begitu saja tanpa ada manfaat dan karya yang kita buat untuk umat. Bukankah Rasulullah SAW ketika mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, tujuannya agar kita memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi umat. Apa karya yang kita buat? Anda memiliki skill di bidang desain, buat desain poster-poster dakwah. Anda memiliki skill di bidang videografer, buat video-video potongan-potongan ceramah para asatidzah. Anda punya skill juga di bidang organizer, maka buat event-event organizer semacam ini. Karya-karya apapun yang bisa kita pelajari. Bukankah sekarang source-nya sangat banyak? Ilmu bisa dipelajari dengan sangat mudah. Maka jangan pernah kita melemahkan apa yang sudah Allah kuatkan, karena potensinya sangat banyak. Tapi kalau itu dijawab oleh seorang pemuda yang lemah, maka tidaklah menjadi sebuah kenyataan. Hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan antara keduanya memiliki keutamaan masing-masing. Berarti di sini dipahami bahwa seorang mukmin itu memang harusnya kuat. Harusnya kuat. Lihatlah bagaimana 10 sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Semuanya nantinya akan menjadi pemimpin. Pada saat Rasulullah SAW meninggal, sebagaimana kata salah seorang profesor, beliau meneliti bahwa Rasulullah itu meninggalkan 2000 sahabat yang menjadi pemimpin setelahnya. Mimpin Rasulullah SAW yang menjadi pengganti Rasulullah ini adalah mimpin yang sudah cukup untuk memimpin dunia, bukan memimpin jazirah Arab, memimpin dunia. 2000 pemimpin. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mendidik sahabatnya untuk menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Zaid bin Thabit menjadi seorang kutsabul wahyi, penulis katibul wahyi, yaitu sekretaris Nabi dalam menulis wahyu. Beliau bisa banyak bahasa. Bahasa Suryaniyah, bahasa Ibrani, dan bahasa-bahasa lainnya beliau mampu mempelajari dalam waktu singkat. Bahasa Ibrani beliau mampu mempelajarinya setengah bulan, 15 hari, dan menjadi sahabat yang polyglot, sahabat yang menguasai banyak bidang bahasa. Makanya kita juga hendaknya belajar bahasa asing. Setelah bahasa Arab, belajar bahasa asing. Sebagaimana kata Syekh Utsaimin, sungguh aku mengetahui ada maslahat dalam mempelajari bahasa Inggris, kata beliau, untuk dakwah. Dikarenakan memang seorang yang menguasai banyak bahasa akan mudah untuk mendakwahkan audiens dari berbagai macam bahasa di dunia. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mendidik Abu Bakar menjadi pribadi yang sangat dermawan, mendidik seorang remaja seperti Ali bin Abi Thalib menjadi panglima perang. Bahkan Rasulullah memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulun yuhibbuhullah wa rasuluhu wa yuhibbullah wa rasulah. Aku akan berikan bendera ini besok hari kepada pemuda yang Allah dan Rasulnya mencintai dia, dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya.
Lihatlah bagaimana Rasulullah mendidik seorang seperti Bilal yang menjadi seorang budak kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar. Bagaimana Rasulullah mendidik Abdullah bin Maktum yang menjadi seorang yang buta. Bagaimana Rasulullah mendidik sahabat pemalu seperti Utsman. Ternyata setiap pendidikan mereka, Rasulullah tahu potensi apa yang dimiliki setiap sahabat, sehingga kita gali potensi kita. Apa yang menjadi kekuatan dari diri kita, fokuslah pada kekuatan itu dan lupakan kelemahannya. Lupakan kelemahannya. Karena setiap orang itu pada dasarnya punya kelebihan dan keutamaan. Setiap punya kelebihan punya kelemahan. Antum kalau tahu bagaimana dahulu Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ada ulama Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang diberi gelar Asy-Syarih. Jadi kalau beliau mensyarah kitab-kitab, itu syarahannya selalu menjadi rujukan bagi ulama setelahnya. Karena tidak ada pensyarahan kitab, tidak ada explanation yang lebih memukau melebihi pensyarahannya beliau. Karena detail dan dalam sekali pemahamannya. Kata beliau apa? Aku punya kelemahan, kesulitan dalam menghafal. Kalau aku menghafal, maka tubuhku bergemetar dan aku sakit, demam. Sekelas Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang mendapatkan gelar syarih, yang punya kitab tafsir apa? Jalalain. Untuk kalau pernah dengar tafsir Jalalain, itu yang tulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli satu-satunya, dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sekelas mereka saja punya keunggulan dan kelemahan, dan kita pun punya demikian. Bukankah Nabi Musa tidak sungkan untuk meminta kepada Allah agar ditemani dakwahnya oleh partnernya? Siapa? Nabi Harun. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya gadan. Bayangkan, yang diminta oleh Nabi Musa apa? Partner dakwahnya. Berarti memang kita hendaknya juga tidak sungkan mengakui kelemahan kita dan mengakui keunggulan orang lain. Sebagaimana Nabi Musa tidak sungkan untuk mengakui kelemahannya dan mengakui keunggulan orang lain. Harun lebih fasih lisannya. Meskipun pada akhirnya Nabi Musa yang berbicara sendiri kepada Fir'aun, tidak jadi Nabi Harun yang berbicara. Allah mudahkan dengan doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan seterusnya. Ternyata mereka semua bersinergi dalam dakwah. Mereka memiliki perannya masing-masing dalam berdakwah. Karena tidak semua orang maju ke medan perang. Falaula nafaram min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Tapi ada sebagian orang yang tidak terjun ke medan perang, tapi mereka belajar agama. Sehingga setiap di antara kita hendaknya menggali apa yang menjadi potensi-potensi kita masing-masing dan menjadikan itu sebagai cahaya. Dimanapun Allah menempatkan kita, maka jadilah cahaya di tempat itu. Cari kekosongan-kekosongan yang belum terisi, cari di sana. Sehingga setiap kali ada momen-momen seperti ini, hendaknya kita menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar. Bukankah kata Rasulullah SAW, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasi wa yasbiru ala adahum khairum min alladhi la yukhalitu an-nasi wa la yasbiru ala adahum. Mu'min yang bergaul lebih utama daripada mu'min yang eksklusif. Ini kata Rasulullah SAW. Berarti menunjukkan bahwa seorang kalau sudah ngaji itu tidak menjadikan dia eksklusif. Dia tetap bergaul, mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat yang mubah, tidak melanggar syariat. Kegiatan daksos, kegiatan bersih-bersih, kegiatan bantuan sosial dan seterusnya. Ikuti. Kegiatan seperti ini, bertemu dengan kawan-kawan baru di tempat yang barangkali kita tidak nyaman dengan suasana yang baru, tapi menjadikan kita akhirnya bertemu dengan kawan-kawan baru. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, siru fil ard, qul siru fil ard. Berjalanlah ke muka bumi, yang menunjukkan selalu ada faedah dari setiap perjalanan. Selalu ada faedah dari tempat yang baru. Dan para pemuda, mereka juga berkeinginan untuk menjelajahi dunia. Jadi harus punya keinginan juga untuk rihlah fi talabil ilm. Kita rihlah untuk menuntut ilmu. Ini bagian dari rihlah talabul ilm. Saya dapat kabar ada yang, coba di sini yang paling jauh di mana? Dari mana yang paling jauh? Dari mana? Dari mana? Surabaya. Surabaya sini berapa jam? 4 jam. 4 jam. Ini safar.
Dan bagian daripada rihalah ini, Anda kalau berdoa maka doa-doanya dia akan dijabah. Karena da'watul musafir itu dijabah. Terlebih lagi kalau seorang yang merasakan kesulitan. Karena safar itu bagian daripada azab. Safaru qit'atu minal azab. Kata para ulama, yang menjadi bagian dari adab ini barangkali bukan karena perjalanannya dan bukan tempat tidurnya. Karena dia meninggalkan orang yang dicinta. Makanya dia bagian daripada azab. Sehingga para ulama, mereka semua sering bersafar. Tujuannya bukan untuk sekedar healing sebagaimana anak muda. Safarnya harus menghasilkan ilmu. Safarnya harus menghasilkan pertemuan dengan orang-orang soleh. Safarnya harus menghasilkan iman, bukan hanya sekedar safar. Keluarnya lelaki hanyalah satu dari tiga: mencari ilmu, berdakwah, untuk mencari nafkah. Itulah lelaki. Waktu lelaki mahal hanya dihabiskan di warung-warung kopi sendagurau. Waktu lelaki mahal dihabiskan di pojok-pojok kasur dengan main gamenya. Mahal. Lelaki waktunya harus dihabiskan dengan banyak berjuang. Berjuang berbakti kepada orang tua. Berjuang untuk menghasilkan karya-karya. Berjuang dengan menghafal, memurojaah. Berjuang untuk bermanfaat bagi orang lain. Dan buatlah karya. Ukirlah karya di waktu-waktu muda. Karena waktu muda tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mungkin akan lebih banyak berdiskusi di sini karena materi daripada pemudaan ini. Rasulullah SAW itu, kalau kita lihat mengapa hadis-hadisnya pendek, kenapa? Dikarenakan memang kalau terlalu lama itu membosankan. Makanya kalau khutbah beliau itu singkat-singkat. Pernah beliau khutbah itu cuma baca surat Qaf. Surat Qaf dibaca sampai habis. Isinya Quran doang. Yang menunjukkan bahwa setiap kali Rasulullah ceramah itu tidak lama durasinya. Dia lebih banyak berinteraksi dan tanya jawab. Makanya kalau kita lihat, sahabat itu paling senang kalau ada Arab Badui. Karena kalau ada Arab Badui gimana? Arab Badui nanya kepada Rasulullah. Dan pertanyaan Arab Badui adalah pertanyaan yang sungkan ditanyakan oleh sahabat. Sahabat itu orangnya santun-santun. Mungkin seperti orang-orang Jawa Kromo, santun. Yang kalau nanya itu nunggu momen yang tepat. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib itu pernah malu bertanya kepada Rasulullah tentang perkara apa? Madhi. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Kuntu rajulan madza'a, fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amartu al-Miqdad bin Aswad an yas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku adalah pemuda yang malu dan aku adalah seorang pemuda yang sering keluar madhi. Aku menyuruh Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia nyuruh orang untuk bertanya. Jadi di sini dipahami bahwa apa? Boleh kita nitip pertanyaan. Faedah yang kedua apa? Para sahabat itu akhlaknya pemalu. Mereka begitu santun untuk bertanya saja, santun. Sehingga kami persilahkan kalau ada yang ingin berdiskusi, bertanya, kita sharing-sharing saja. Ya, karena Rasulullah SAW pun ada hadis di dalam Sahih Bukhari, babus samar fil ilm, bab berkenaan dengan begadang dalam ilmu. Nah, ini bagian daripada kita samar. Samar itu aktivitas yang dilakukan setelah pada isya. Samar. Nah, ini samar kita dalam ilmu. Dan itu boleh. Yang makruh adalah untuk berbincang-bincang saja tanpa ada faedah. Ilmu itu makruh dalam agama. Kata Anas bin Malik, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nawma qablahu wal haditha ba'dahu." Rasulullah tidak senang tidur sebelum isya dan banyak berbincang-bincang selepas isya, kecuali dalam perkara ilmu agama. Silakan. Ada yang bertanya? Yang bawa kopi tadi silakan kopinya diseruput dulu.